dengan membuka lembaran pemahaman bahwasanya umat Islam saat ini sedang berada di periode, di babak yang paling kelam sepanjang perjalanan sejarah. We are living in the darkest chapter of the Islamic history. Inilah babak di mana Allah Ta'ala menguji kita, umat Islam, posisi kita, posisi kalah, sementara kaum kafir, khususnya al-Yahud dan Nasara, sedang diizinkan Allah Ta'ala memimpin dunia ini. Dan kita mengacu kepada sebuah hadis yang menjelaskan, mengisyaratkan hal ini. Yaitu hadis yang seringkali kami menyebutnya sebagai hadis periodisasi atau hadis ringkasan sejarah umat Islam. Dalam satu hadis ini, Nabi Muhammad SAW menyebutkan rangkuman perjalanan umat ini sejak awal Nabi diutus sampai umat Islam berakhir umurnya. Dan ternyata berdasarkan hadis ini hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi mengisyaratkan bahwa ada 5 periode, 5 babak yang akan dialami umat ini. Dan babak demi babak sudah kita lalui, dan ketahuilah kita yang hidup di era dunia modern sekarang ini ternyata berada di babak keempat yang disebut oleh Nabi dengan sebutan babak mulkan jabriyah, babak para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Dan berdasarkan pengamatan kita akan perjalanan sejarah umat Islam sampai hari ini, ternyata babak keempat ini belum terlalu lama kita alami. Kita mengalami babak keempat ini baru sejak tahun 1342 Hijriah atau 1924 Masehi. Kalau pakai kalender Hijriah, kita baru berada 99 tahun Hijriah di babak keempat. Kalau pakai kalender Masehi, kita baru berada 95 tahun dalam babak keempat. Tapi saya yakin semua kita, ya, Anda semua yang mengikuti acara ini saat ini, tentu tidak ada seorang pun yang pernah mengalami babak ketiga. Karena tidak ada di antara kita yang usianya melebihi 99 tahun, 95 tahun. Kita ini semua produk babak keempat. Produk yang sejak lahir kita berada di era di mana panggung kepemimpinan itu diwarnai oleh kata Nabi Muhammad SAW, para mulkan jabriyah, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Yang karenanya kita bandingkan dengan berbagai babak-babak lainnya dan nama-namanya, nama babak-babak itu. This is the darkest chapter. Ini babak paling kelam. Coba bayangkan. Babak pertama disebut oleh Nabi dengan babak an-nubuwah, babak kenabian. Karena babak pertama itu umat Islam dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW langsung. Ya tidak berlangsung lama, cuma 23 tahun. Nabi diangkat jadi Nabi usia 40, wafat usia 63 tahun. Terus babak kedua kata Nabi disebut dengan babak khilafatun ala minhajin nubuwah. Babak kekhalifahan yang mengikuti metode kenabian dalam hal kepemimpinan. Dan babak kedua ini juga tidak berlangsung lama, hanya 30 tahun. Ditandai dengan munculnya bergantiannya para khulafaur rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, dan Hasan bin Ali. Setelah itu datang babak ketiga, namanya babak mulkan adhan, raja-raja menggigit. Itulah babak ketika umat Islam memiliki pemimpin tertinggi dengan julukan khalifah, yang berarti sistemnya juga tetap khilafah. Hanya bedanya dengan babak kedua. Di babak ketiga, pola suksesi dari seorang khalifah kepada khalifah berikutnya meniru cara kerajaan. Makanya Nabi menyebutnya sebagai era raja-raja menggigit. Jadi para khalifah itu kalau wafat, dia kemudian digantikan entah oleh anak kandungnya, adik kandungnya, keponakannya, sepupunya. Pendek kata, ada terah keluarga berdarah biru yang di kalangan mereka lah jabatan tertinggi umat ini, yaitu khalifah, bergantian ya dipegang.
Lain dengan babak kedua. Babak kedua itu era di mana Khalifah Abu Bakar Siddiq wafat, maka penggantinya adalah lewat proses musyawarah, mufakat, baiat. Dari Umar ke Utsman pun demikian. Utsman ke Ali pun demikian. Dari Ali ke Hasan pun demikian. Dan Hasan adalah putranya Ali, tapi Hasan menjadi khalifah bukan lantaran dia putranya Ali, tetapi karena pada saat itu yang bermusyawarah para sahabat senior memandang orang terbaik memang Hasan, bahwasanya dia putranya Ali itu lain perkara. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, babak ketiga ini berlangsung lama sekali. Babak ketiga berlangsung dari 40 Hijrah, tahun 40 Hijrah, sampai tahun 1342 Hijriah. 1302 tahun dia berlangsung. Masya Allah. Nah, selama itu, sejak Nabi memimpin di Madinah, sampai tahun 1342 Hijriah, umat ini diberi Allah karunia kejayaan. Umat ini bukan saja memimpin umat Islam, tapi memimpin dunia ini. Bahkan dari babak ke babak, wilayah kepemimpinan umat Islam itu semakin meluas. Sewaktu Nabi memimpin 10 tahun di Madinah, Nabi wafat, maka Jazirah Arab seluruhnya sudah diwarnai oleh nurul Quran, nurul Islam. Nabi wafat, datang era babak kedua, Khulafaur Rasyidin, melewati tapal batas Jazirah Arab, ke timur masuk ke wilayah Persia. Nurul Quran mewarnai Persia. Dan jangan salah, Persia waktu itu salah satu superpower, tunduk kepada nurul Quran. Termasuk di babak kedua itulah, tapal batas sebelah barat dilewati oleh cahaya nurul Quran memasuki wilayah Rum, Romawi. Dan jangan salah, Romawi waktu itu salah satu superpower. Masya Allah. Bahkan di babak ketiga, era raja-raja menggigit, wilayah umat Islam semakin meluas, sehingga mencakup wilayah Afrika Utara, sampai ke Spanyol. Bahkan ke timurnya, sampai ke wilayah Khurasan. Khurasan itu wilayah yang sekarang mencakup Afghanistan, Pakistan, Tajikistan. Bahkan era menjelang berakhirnya babak ketiga, yaitu era the Turkey Ottoman Empire, Kesultanan Utsmani Turki, wilayah umat Islam itu mengalami perluasan yang belum pernah ada tandingannya sepanjang sejarah umat manusia ini. Kalaupun ada yang menandinginya, menyainginya, itu kerajaan Mongolia, tapi itu pun tidak seluas wilayah Kesultanan Utsmani Turki. Bayangkan, Kesultanan Utsmani Turki itu membentang dari Maroko di Afrika Barat sampai Maluku di Indonesia Timur. Dari Rusia di utara sampai Pulau Madagaskar di Afrika Selatan. Tapi justru pada saat keluasan wilayah umat Islam itu sudah begitu luas membentang, ternyata Allah takdirkan berlakunya suatu sunnatullah, suatu hukum Allah yang Allah abadikan dalam surat Ali Imran 140 yang berbunyi, qala Allah Ta'ala wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari demi hari, masa kemenangan dan kekalahan, masa kejayaan dan keruntuhan, kami pergilirkan di antara umat manusia agar mereka mendapat pelajaran. Jadi saudaraku rahimakumullah, di babak pertama setelah hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat berjaya. Di babak kedua, era Khulafaur Rasyidin, umat Islam berjaya. Di babak ketiga, umat Islam juga masih berjaya, bahkan makin meluas wilayah. Tapi begitu masuk babak keempat, sunnatut tadawul ini, sunnatullah yang namanya sunnatut tadawul, sunnah pergiliran, Allah berlakukan. Allah cabut hak kepemimpinan Islam dan umat Islam atas dunia ini yang sudah berlangsung ribuan tahun, untuk kemudian Allah pergilirkan kepada pihak lain. Dalam hal ini pihak lain itu siapa? Barat, Eropa, Amerika, yang tidak lain adalah the Judeo-Christian Society, masyarakat Yahudi Nasrani. Dan ini sudah dijelaskan oleh Nabi, dinubuahkan oleh Nabi kepada para sahabat 15 abad yang lalu.
Nabi bersabda dalam hadisnya, la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu fi juhri dabbin lattaba'tumuhu. Sungguh kalian umat Islam kelak nanti akan mengikuti kebiasaan jalan hidup umat-umat sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga sekiranya mereka yang kalian ikuti masuk lubang biawak sekalipun, kalian akan tetap terus mengikuti mereka. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, al-Yahuda wan Nasara? Ya Rasulullah, apakah yang kau maksud adalah kaum Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi, faman. Who else? Siapa lagi kalau bukan mereka? Ketahuilah, para sahabat ketika itu tercengang mendengar prediksi Nabi ini. Mereka tercengang bukan karena ragu dengan Nabi, tidak. Mereka yakin Nabi tidak pernah berdusta. Tapi mereka tercengang karena mereka tidak bisa membayangkan. Kok bisa umat mukmin ini, umat Islam ini, mengekor kepada ahli kitab al-Yahud wan Nasara. Sementara di Madinah, Nabi dan para sahabat begitu memiliki izzahnya, ya, marwahnya, ya, kemuliaannya di mata manusia, sehingga kaum Yahudi, Nasrani, kaum musyrikin ikut kepada Nabi dan para sahabat. Sehingga bagi mereka ini satu hal yang tidak bisa dipahami. Bingung mereka. Sebagaimana bingungnya kita membayangkan, wah, dulu umat Islam justru diikuti oleh Yahudi Nasrani, oleh kaum musyrikin. Nah, jadi saudara rahimahullah, ini realita yang kita hadapi sekarang. Jadi artinya apa? Artinya kita harus menyadari we are living in the darkest chapter of Islamic history. Ini era yang gelap. Era di mana ujian Allah begitu berat bagi kita karena Allah sedang meletakkan kita di posisi bawah, kalah. Sementara justru al-kuffar, ya, al-Yahud wan Nasara, Allah izinkan memimpin dunia. Tapi tolong diingat, kalau kita mengatakan Allah mengizinkan sesuatu terjadi di dunia ini, itu tidak serta-merta bermakna Allah ridha kepada sesuatu itu. Izin Allah dengan ridha Allah tidak sama. Semua yang terjadi di dunia ini hanya bisa terjadi karena Allah izinkan. Pencurian tidak mungkin terjadi tanpa izin Allah. Tapi Allah tidak pernah ridha dengan pencurian. Perzinahan tidak ada yang bisa terjadi tanpa izin Allah. Tapi Allah tidak ridha dengan perzinahan. Begitu juga dengan kepemimpinan kaum kufar. Bisa Allah izinkan itu terjadi. Tapi Allah ridha? Tidak ridha. Kenapa? Karena kaum kufar, ya, mereka memimpin tidak menjunjung tinggi aturan dan hukum Allah Ta'ala. Bagaimana akan diridhai Allah Ta'ala? Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus menyadari bahwa sesungguhnya sekalipun kita ini sedang kalah secara realita, keumatan, tapi secara mental, kita tidak boleh menembangkan defeated mentality, mentalitas kalah, mentalitas babak belur. Mentalitas babak belur itu ada dua tingkat. Tingkat yang lebih awal adalah mereka-mereka yang sedemikian rupa tidak tahannya dengan kondisi kalah. Akhirnya mereka hanya lari ke masjid, kemudian berdoa dan menangis. Tapi ini masih lumayan. Ini mental kalah, tapi masih lumayan. Karena masih larinya ke Allah. Tapi yang mengerikan adalah mereka-mereka yang mentalnya sedemikian babak belur. Sehingga dia tidak tahan dalam kekalahannya. Dia ingin sebelum meninggal merasakan mengecap kemenangan. Tapi sayang, dia tidak bersabar. Sehingga akhirnya dia menggunakan kaedah orang kafir. If you can't beat them, you join them. Kalau kamu nggak bisa mengalahkan mereka, kamu gabung dengan mereka. Sehingga muncullah mereka-mereka yang satu sisi mengaku muslim. Tapi di lain sisi, mereka bangga sekali
mengikuti langkah-langkah kaum kafir. Dalam hal apa? Dalam semua hal. Dalam bidang ideologi, mereka ikut meneriakkan hendaknya urusan bernegara dengan agama dipisah. Kayak orang barat, kayak orang kafir. Sekuler. Di bidang politik, mereka berkaedahkan kedaulatan di tangan selain Allah. Di bidang ekonomi, dia tidak peduli membedakan antara al-bai'u, jual beli, dengan ar-riba. Dia menganggap cincai lah, jual beli dengan riba itu. Beda tipis. Di bidang hukum, dia pun sudah mulai seperti orang kafir yang mengatakan bahwa sudahlah, sudah lewat eranya hukum dari langit, hukum dari kitab suci. Sekarang kita ini manusia sudah cerdas, kita bisa mengembangkan hukum produk manusia sendiri. Nah, ini mentalitas babak belur. Kita orang beriman dalam keadaan apapun, susah maupun senang, dalam keadaan lapang maupun sempit, ya, kita itu berprinsip qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, siapa ini al-Yahud wan Nasara? Al-Yahud wan Nasara ini digambarkan sebagai bangsa Rum. Sedangkan bangsa Rum, Romawi, dalam surat Rum, itu digambarkan oleh Allah memiliki karakter khas. Yaitu di ayat ke-7 surat Ar-Rum, Allah berfirman, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka, bangsa Rum, hanya mengetahui perkara-perkara yang zahir, yang material dari kehidupan dunia ini. Sedangkan terhadap akhirat, mereka lalai. Nah, bayangkan, manusia-manusia berkarakter materialistik, sekularistik seperti ini, memimpin dunia. Ya wajarlah, yang mereka perkenalkan, yang mereka sebarkan juga adalah faham materialisme dan sekularisme. Hubbud dunya, kecintaan kepada dunia. Hubbul maddah, kecintaan kepada materi. Nah, karenanya saudaraku rahimakumullah, begitu kita masuk babak keempat dan Allah izinkan mereka memimpin dunia, kemudian Allah bukakan pula dunia untuk mereka. Karena jangan lupa, seiring dengan pergantian kepemimpinan dunia dari orang-orang beriman kepada orang-orang kafir, Allah kemudian mengizinkan dibukakannya kemajuan-kemajuan peradaban, teknologi canggih, telekomunikasi, ya, dan lain sebagainya. Nah, sehingga ujian menjadi lebih dahsyat lagi. Nah, maka peralihan dari kepemimpinan orang-orang beriman kepada kepemimpinan orang-orang kafir ini telah menyebabkan manusia tidak lagi hidup dalam sistem iman tauhid yang tadinya berlangsung ribuan tahun, tetapi manusia kemudian ditawarkan, kalau tidak bisa dikatakan dipaksakan, untuk bernaung di dalam sistem kafir syirik. Nah, inilah kondisi kita di babak keempat. Ya. Dan Allah tadi sudah mengatakan ada sunnatut tadawul, sunnah pergiliran yang berlaku. Sementara Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan, sekalipun umat Islam sudah berjaya, sudah tegak sistemnya yang dipimpin oleh umat Islam, bukan berarti dia akan langgeng terus-menerus. Dia mungkin mengalami keruntuhan. Nabi menyatakan hal ini dalam sebuah hadis riwayat yang sahih, di mana Nabi bersabda, latunqadhanna ural islami urwatan. Sungguh ikatan Islam akan terlepas simpul demi simpul. Kullaman taqadat urwatun tashabbatha an-nasu billati talih. Dan setiap kali satu simpul terlepas, manusia bergelayutan pada simpul berikutnya. Fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-shalah. Awal mula simpul yang bakal terurai adalah simpul hukum. Sedangkan yang paling akhir terurai adalah simpul salat. Nah, hari ini kalau kita jujur, kita akan melihat bahwa memang keseluruhan simpul-simpul dari tali Islam ini telah terurai. Simpul hukum sudah lama terurai. Bahkan hari ini
tidak sedikit dari mereka yang mengaku muslim terang-terangan meninggalkan sholat. Terbuka mereka meninggalkan sholat. Bahkan kalau kita ajak sholat, mereka kadangkala mengungkapkan ekspresi olok-olok yang sebenarnya sangat amat berat dosanya di sisi Allah. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, semenjak runtuhnya sistem iman tauhid, maka kondisi umat Islam semakin melemah. Karena rumah besar tempat mereka bernaung, berlindung selama ini telah runtuh. Komitmen terhadap dinullah al-Islam semakin luntur. Bukan saja hukum Islam sebagai simpul yang paling awal sudah terurai, bahkan tidak sedikit dari kaum muslimin yang berani terang-terangan meninggalkan simpul paling akhir, yaitu sholat. Nah, begitu sistem iman runtuh, rumah besar tempat berlindung kita sudah tidak ada, maka mereka yang memimpin dunia ini memiliki keleluasaan untuk menjalankan sebuah proyek yang mereka sebut atau yang kita sebut al-ghazwul fikri. Ghazwu itu artinya perang, fikri itu artinya pemikir. Ya. Sebagian Muslim scholars di Barat mengistilahkannya sebagai the battle of hearts and minds. Pertarungan memperebutkan hati dan pikiran manusia. Dan intinya dari ghazwul fikri ini apa? Intinya adalah ingin mengajak kaum muslimin meninggalkan dan menanggalkan Islamic way of life untuk kemudian mengikut kepada their way of life, jalan hidup mereka. Nah, kaum kafir Yahudi dan Nasrani tidak rela jika umat Islam tetap mengikuti petunjuk Allah. Tidak mengapa bagi mereka umat Islam ingin tetap mengaku muslim. Tapi yang penting bagi mereka adalah bagaimana umat Islam ini akhirnya mengikuti jalan hidup yang dipromosikan oleh al-Yahud wa Nasara. Dan ini bukan hate speech, ini bukan ujaran kebencian. Ada dalilnya, dan dalilnya tidak tanggung-tanggung. Ayat Al-Quran, Al-Karim. Silakan dicatat. Al-Baqarah ayat 120. Allah Ta'ala berfirman di sana, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Sekali-kali kaum Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada engkau Muhammad dan kepada umatmu Muhammad sebelum engkau dan umatmu mengikuti millah mereka, jalan hidup mereka. Qul inna hudallahi wal huda. Kata Allah Ta'ala menegaskan, katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk yang benar. Bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasrani, bukan petunjuk Barat. Tapi petunjuk Allah itu yang benar. Sehingga di ujung ayat ini Allah keluarkan ultimatum yang begitu tegas. Wala ini taba'ata ahwa'akum ba'dalladzi ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Dan seandainya kamu Muhammad dan umatmu Muhammad masih saja mengikuti kemauan mereka, Yahudi Nasrani, sesudah ilmu kebenaran sampai kepada kamu dan kepada umatmu, maka Allah sekali-kali tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagi kita. Nah, jadi kita kadang heran, kenapa kok umat Islam hari ini seperti nggak mendapat pertolongan dan perlindungan dari Allah Ta'ala? Sebenarnya jawabannya ada pada kita sendiri. Seberapa jauh kita mau berpegang teguh, wala, loyal, setia kepada dinullah Islam ini, dan emoh, berlepas diri, barok, ya, meninggalkan sistem yang ditawarkan oleh al-Yahud wan Nasara ini, itu kuncinya. Di situ kunci datangnya nasrun min indillah, pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau di satu sisi kita menyatakan diri kita ini muslim, hamba Allah, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Sementara di luar sholat kita berkelakuan
mengekor kepada Yahudi Nasrani, ya jangan salahkan siapapun. Maka Allah menurunkan ayat yang bunyinya, ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa saja nikmat yang kalian peroleh, hakikatnya datang dari Allah. Apa saja musibah yang menimpa kalian, hakikatnya dari diri kalian sendiri. Jadi sampai kapan kita akhirnya mau menyatakan bahwa kita ini umat yang yakin seyakin-yakinnya akan dinul Islam sebagai the sole solution of life in all its aspects. Ataukah kita masih memiliki harapan kepada sistem yang dibangun oleh Yahudi dan Nasrani ini? Padahal tidak mungkin Yahudi dan Nasrani menawarkan sebuah sistem kehidupan yang nantinya bisa menguntungkan Islam dan umat Islam. No way, that will never happen. Itu nggak akan pernah terjadi. Nah, yang lebih mengkhawatirkan lagi, selanjutnya kaum kafir Yahudi Nasrani ini merancang, membangun dan mengokohkan sistem kafir syirik yang mereka beri namanya Novus Ordo Seclorum. Yang mana nama ini, kalimat ini bahasa Latin, dapat kita jumpai di lembaran kertas $1 American bill, $1 Amerika Serikat. Jadi kalau Anda lihat lembaran pecahan $1 Amerika Serikat, ada sisi yang menggambarkan sebuah piramida tidak sempurna, bagian atasnya terpotong. Ini di dalam sebuah lingkaran, yang mana di bawah lingkaran itu ada kalimat The Great Seal. The Great Seal itu artinya materai, stempel yang mulia, yang agung. Ya. Gambarnya berupa sebuah piramida terpotong bagian atasnya. Namun di atas piramida itu ada sebuah segitiga. Yang segitiga ini sebenarnya cocok untuk ukurannya, cocok untuk menjadi pucuk piramida itu. Tapi sengaja diletakkannya mengawang, tidak menempel di piramida itu. Seolah ingin mengatakan, it's there, but it has not landed yet. Dia ada di situ, tapi dia belum mendarat. Kemudian dalam segitiga itu ada mata tunggal. Dan di sekitar segitiga bermata tunggal itu ada garis-garis mengarah keluar, seolah-olah mengisyaratkan bahwasanya mata tersebut merupakan the source of light, sumber cahaya, sumber bimbingan, sumber petunjuk. Terus mereka tulis di bawah piramida itu dalam sebuah pita yang dibentangkan kalimat Novus Ordo Seclorum. Novus artinya new, Ordo artinya order, Seclorum artinya secular, world, dunia. Jadi tatanan dunia baru. Inilah rancangan mereka. Ingin mendirikan sebuah tatanan dunia baru, di mana mereka berharap nanti semua manusia masuk dalam kotak piramida itu, dan mengerucut kepada pimpinannya yang simbolnya bermata satu, bermata sebelah. Yang bagi kita umat Islam, simbol mata satu bukan barang asing. Nabi SAW bersabda, innahu a'warul aini wa inna rabbakum laisa bi'awar. Sesungguhnya Dajjal itu bermata sebelah, sedangkan Rabb kalian Allah Ta'ala tidak bermata sebelah. Kemudian di atas piramida itu ada tulisan lagi, bahasa Latin lagi, Anuit Queptis. Apa artinya? He has favored our undertakings. Dia, si mata sebelah itu, telah merestui segenap upaya-upaya kami. Upaya apa? Upaya mewujudkan sebuah tatanan dunia baru yang seluruh aspek hidupnya berfondasikan nilai-nilai kekufuran Dajjal. Karenanya ada seorang penulis Muslim berkebangsaan Inggris, namanya Ahmad Thompson. Beliau menulis buku dengan judul
Dajjal the Antichrist. Dan cover buku itu adalah The Great Seal tadi. Buku ini pernah diterjemahkan tahun 2000 dengan judul Sistem Dajjal dalam bahasa Indonesia. Penerbit Semesta dari Bandung. Tetapi qadarullah, buku itu terbit tahun 2000, hanya beredar tahun 2000 dan 2001. 2 tahun saja. Sesudah itu, dia tidak pernah muncul lagi. Sulit ditemukan. Nggak ketemu kita cari di toko buku mana. Mungkin diborong sama Sistem Dajjal. Baru terbit lagi tahun 2013 oleh penerbit yang berbeda, penerbit Zahira, dengan judul yang sama, Sistem Dajjal. Saya sangat menganjurkan Anda membaca buku ini. Ya, Anda yang ada di UK, mungkin Anda bisa beli di toko buku. Mungkin dijual di sana. Saya dulu memesan dari lewat Amazon.com, itu dari England yang bahasa Inggrisnya. Harganya waktu itu Rp140.000. Ya, saya nggak ingat itu pound sterlingnya berapa. Nah, di dalam buku ini secara sistematis Ahmad Thompson menguraikan satu demi satu subsistem Dajjal ini, dan kesimpulan akhirnya semua subsistem Dajjal ini berfondasikan nilai-nilai ukuran Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, inilah yang membuat kita ini sekarang berada dalam kondisi terhimpit. Karena apa? Karena pengelola Novus Ordo Seclorum, sadar sesadar bahwasanya penghalang dari mega proyek NOS ini cuma tinggal satu, yaitu dinullah al-Islam, agama Allah al-Islam. Semua yang lain sudah terkapar. Nasrani sudah terkapar, Yahudi sudah terkapar, Buddha, Hindu sudah terkapar. Tinggal satu ini, din, agama yang masih terpelihara originality-nya, yaitu dinul Islam. Karenanya mereka akan senantiasa memandang siapapun penganut agama ini, yaitu Muslim, yang punya kesungguhan ingin menegakkan dinul Islam, apalagi menegakkannya dengan spirit kesadaran kafah, ya, komprehensif, maka tiba-tiba NOS dan semua pendukungnya akan memandang si Muslim ini sebagai enemy of the globe. Yang karenanya tiba-tiba nyanyian mereka akan seragam. Not baloknya seragam, aransemen lagunya seragam, paling-paling judul lagunya kadang-kadang berubah. Kadang-kadang judul lagunya radikalis, fundamentalis, teroris, ekstremis, dan sejenisnya. Yang jelas, black campaign terhadap siapapun yang ingin menegakkan dinul Islam dengan sungguh-sungguh. Karena apa? Karena mereka sadar ini satu-satunya penghalang mereka. Dan karenanya jangan heran kenapa di mana-mana persecution terhadap kaum muslimin terjadi. Ya, dan kita jangan salah, sistem Dajjal ini punya dua sisi. Dia kayak koin punya dua sisi. Ada sistem Dajjal yang berorientasi kafir harbi barat, kafir yang memerangi Islam dan umat Islam barat, tapi ada kafir harbi timur. Dua-duanya memerangi Islam dan umat Islam. Hanya approach-nya yang berbeda. Kalau kafir barat, harbi barat, itu pendekatannya ghazwul fikri, perang pemikiran. Terasa soft, tapi intinya sama. Ingin membuat umat Islam itu murtad dari agama. Sementara kalau kafir harbi timur, dia pendekatannya kasar. Ya. Seperti yang kita saksikan dialami oleh saudara-saudara kita kaum muslimin Uighur. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sistem dunia ini, tatanan dunia baru ini, sejatinya dipersiapkan untuk menggelar karpet merah kehadiran the Messiah, juru selamat mereka, yang tidak lain adalah Al-Masihud Dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ya, keadaan kita hari ini benar-benar dalam kondisi yang harus kita sadari memang sangat gelap. Karenanya Nabi Muhammad SAW sampai mengatakan dalam kelengkapan hadis yang tadi sudah saya kutip di mukaddimah ceramah saya malam hari ini, atau di sana siang hari mungkin ya. Badiru bil a'mali fitanan ka qita'il lailil muslim. Tadi saya baru baca sampai situ.
Bersegeralah kalian beramal sebelum datang fitnah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Ada kelanjutannya hadis ini. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabi'u dinahu bi'aradin najib. Bersegeralah kalian beramal sebelum fitnah-fitnah datang dalam jumlah yang banyak seperti malam yang gelap gulita. Dan fenomena yang muncul apa? Pagi hari seseorang masih beriman, sore harinya kafir. Atau sore harinya masih beriman, pagi harinya kafir. Jelas-jelas Nabi menggunakan istilah pagi beriman, sore kafir. Sore beriman, pagi kafir. Nabi tidak menggunakan istilah pagi berbuat baik, sore berbuat jahat. Perbandingannya bukan antara baik dan jahat, tapi antara masih beriman dan kafir. Dan Nabi isyaratkan di ujung hadis ini, apa penyebabnya itu terjadi? Ya bi'u dinahu bi'adin dunya. Orang tersebut rela menjual dinnya, agamanya, ya, demi kesenangan dunia. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ketika era fitnah yang gelap gulita ini muncul, maka yang sangat dikhawatirkan adalah umat Islam terjerumus bukan sekedar dalam dosa kecil, bukan dosa besar, tetapi dosa yang para ulama menyebutnya dengan istilah nawaqidul iman, pembatal keimanan, atau pembatal keislaman, atau pembatal dua kalimat syahadat. Ini adalah dosa yang paling mengkhawatirkan. Dan inilah puncak kegelapan keempat ini. Bahwasanya fenomena nawaqidul iman bermunculan. Karenanya mengkaji kitab tentang nawaqidul iman ini menjadi sangat penting. Saya kasih satu contoh saja, nawaqidul iman. Istihza'u biddin, mengolok-olok agama. Itu nawaqidul iman, membatalkan keimanan. Ya. Jadi kita harus waspada. Seandainya kita sedang di boarding gate sebuah airport, kita sedang di stasiun kereta sebuah stasiun, kita sedang menunggu kereta, menunggu pesawat akan take off. Qadarullah, ada televisi yang sedang menyala di situ. Dan qadarullah yang sedang ditayangkan, sebut sajalah acara stand up comedy. Kadangkala para pelawak dalam stand up comedy itu, sekalipun dia muslim, dia kadangkala merasa belum sempurna lawakan dia kalau tidak dibumbui dengan mengolok-olok agama. Nah, kalau kita dalam situasi seperti itu, terus menyaksikan, terus menonton tayangan itu, apalagi menikmatinya, maka kita akan terkena dosa yang sama dengan dosa si pelawak. Si pelawak itu sudah jelas. Ketika dia mengolok-olok agama, dia terlibat dalam nawaqidul iman, pembatal iman. Tapi kita yang turut menikmati pada hakikatnya juga mengalami hal yang sama. Kenapa? Karena dalam surat An-Nisa ayat 140, Allah berfirman demikian. Ayat itu kurang lebih bermakna Allah telah menetapkan bahwa jika kamu mendengar ayat-ayat Allah dikufuri atau diolok-olok, maka hendaknya kamu jangan duduk di situ sampai pembicaraan sudah berpindah pada topik yang lain. Jika kamu tetap duduk di situ, fa innakum mithluhum, maka kamu menjadi mirip dengan mereka yang mengolok-olok. Nauzubillah.